Selamat pagi Bu Kiki dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi syarat-syarat perjanjian kerja. Alasan syarat-syarat tersebut penting dan manfaat yang didapat oleh kedua belah pihak. Syarat perjanjian kerja menurut Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja menurut syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Wiwoho Sujono berpendapat bahwa yang dimaksud perjanjian kerja adalah hubungan hukum antara seseorang yang bertindak sebagai pekerja atau buruh dan seseorang yang bertindak sebagai majikan, atau perjanjian perseorangan pada suatu pihak dengan pihak yang lain sebagai majikan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapatkan upah. Perjanjian kerja harus memenuhi 4 syarat sahnya. Perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata. 2 syarat pertama disebut syarat objektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian, sedangkan kedua syarat berikutnya disebut syarat objektif karena berkenaan dengan objek perjanjian. A. Adanya kesepakatan kehendak. B. Wewenang atau kecakapan berbuat menurut hukum. C. Objek atau perihal tertentu. D. Kausa yang diperbolehkan atau halal atau legal. Adanya kesepakatan kehendak. Kesepakatan kehendak menjadi syarat utama karena sah atau tidaknya suatu kontrak di mata hukum. Harus ada kesesuaian pendapat kedua belah pihak tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Berdasarkan hukum, kesepakatan kehendak dikatakan tercapai jika tidak terjadi salah satu unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, paksaan. Yang kedua, penipuan. Yang ketiga, kesilapan. Sebagaimana pada pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Wewenang atau kecakapan berbuat menurut hukum atau capacity. Syarat wewenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang untuk membuat kontrak tersebut. Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan pada pasal 1330 KHU Perdata, yaitu 1. Orang-orang yang belum dewasa. 2. Mereka yang berada di bawah pengampunan. Dan ketiga, wanita yang bersuami, atau catatan ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 31 Undang-Undang ini menentukan hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 6C. Objek atau perihal tertentu. Artinya, suatu kontrak haruslah berkenan dengan hal yang tertentu, jelas, dan dibenarkan oleh hukum. Terdapat dalam pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata. Selain diperbolehkan halal atau legal, suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk menyelesaikan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Selain itu, isi perjanjian haruslah tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Pasal 1337 KUH Perdata, Pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat sebab atau dibuat karena suatu sebab palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Pada akhirnya, pengusaha dan pekerja sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan menyetujuinya agar proses keberlangsungan pekerjaan yang diberikan dan dilakukan berjalan dengan ekspektasi yang ditetapkan. Artinya, pengusaha dan pekerja sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan meningkatkan diri mereka. Kedua pihak haruslah cakap membuat perjanjian, waras, tidak ada gangguan jiwa, dan cukup umur atau minimal 18 tahun. Perjanjian kerja juga harus memiliki objek, yakni pekerjaan yang diperjanjikan yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang diwajibkan. Manfaat yang didapatkan oleh kedua pihak yaitu
Yang pertama, pekerjaan maupun pengusaha akan lebih memahami tentang hak dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, mengurangi timbulnya perselisihan hubungan industrial atau hubungan ketenaga kerjaan, sehingga dapat menjaga kelancaran proses produksi dan peningkatan usaha. Yang ketiga, pengusaha dapat menganggarkan biaya tenaga kerja yang perlu dicadangkan atau disesuaikan dengan masa berlakunya perjanjian kerja. Yang keempat, sebagai dasar kerja semua perusahaan. Yang kelima, mengurangi risiko terjadinya masalah di kemudian hari. 6. Bisnis terlihat lebih profesional. 7. Menyamakan persepsi dan mengkonfirmasi kesepakatan. 8. Dengan adanya perjanjian kerja, perusahaan akan mendapat penilaian positif dari pemerintah karena dianggap sudah mampu menjalankan satu kewajiban atau hubungan yang harmonis dengan pekerjanya yang diwakili oleh pengurus serikat pekerja. 9. Pekerja akan mempunyai kinerja yang lebih produktif dan termotivasi karena semua aturan yang dijalankan dengan baik sesuai dengan kesepakatan bersama. 10. Pekerja dapat mempertimbangkan kembali apakah dia sanggup bekerja setelah melihat syaratnya atau tidak, dan menguntungkan untuk perusahaan karena pekerja dapat mengembangkan perusahaan. Sekian presentasi diskusi dari kami mengenai syarat-syarat perjanjian kerja. Apabila ada pertanyaan, boleh mengkontak kami melalui kontak yang telah disediakan. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan. Selamat pagi dan terima kasih.